Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, dan selamat berjumpa lagi di hari ini dalam acara Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Jumat 12 Maret 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasarinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus, Bapa dalam sorga, karena Engkau begitu baik bagi kami. Di dalam hidup kami, Engkau telah peliharakan kami sampai hari ini. Bapa dalam surga, mengawali segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Layakkan kami Tuhan, agar supaya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh kami pakai menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan ini untuk lebih hari lebih mendekatkan diri kepadamu. Berfirman bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk renungan firman Tuhan atau pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur. Ya. Mazmur pasal 13 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita hari ini diberi judul kekhawatiran merugikan diri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup di tengah dunia yang semakin bergejolak dan penuh dengan berbagai macam problematika, tak seorang pun di antara kita hidup tanpa rasa khawatir, dan tak seorang pun dari antara kita terhindar dari rasa kekhawatiran, termasuk orang-orang yang percaya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa khawatir sedikit pun dalam hidupnya, hal ini dapat disebutkan sebagai suatu penyangkalan. Ya, suatu penyangkalan. Akan tetapi setiap kita dapat menolong diri sendiri terlepas dari rasa khawatir itu, yaitu dengan mempercayakan diri, kehidupan kita hanya kepada Tuhan.
dan melihat setiap permasalahan atau situasi, keadaan, atau peristiwa apapun yang ada, semuanya dilihat dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata khawatir itu diartikan dengan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Perasaan ini biasanya dihubungkan dengan pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sekali lagi, pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khawatir juga berarti was-was, bingung, dan pikiran itu terpecah-pecah. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berfirman, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu Tuhan menambahkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada seorang pun yang di antara kita karena rasa khawatir kita dapat menambahkan sehasta di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memperingatkan kita untuk tidak khawatir, karena Dia sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah kekhawatiran yang melanda kehidupan kita saat ini, Tuhan memperingatkan kepada kita untuk tidak khawatir, karena Dia sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang harus kita lakukan agar supaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita? Menyerahkan seluruh kehidupan ini hanyalah ke dalam tangan Tuhan, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hendaknya kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu hanya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang sangat kuat kepada bahu kita yang lemah. Kekhawatiran adalah sebuah obsesi akan hal buruk yang mungkin terjadi. Ketakutan terhadap hal yang tidak menyenangkan, menderita sakit, mengalami kekurangan, kehilangan sesuatu, dan lain sebagainya.
Daud sebagai seorang raja pun juga pernah merasa khawatir. Tapi dia tidak mau terus terbelenggu hidupnya dengan rasa kekhawatiran ini. Kepada kasih setiamu aku percaya. Itu yang dikatakan oleh Daud kepada Tuhan. Demikian halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah problematika kehidupan yang kita alami, di tengah situasi hidup yang saat ini menurut kita tidak menentu, janganlah kita khawatir. Karena hidup bersama Tuhan ada satu kepastian. Ya. Sekali lagi, hidup bersama Tuhan itu adalah ya dan pasti. Kita akan diselamatkan, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita akan selalu berada dalam lindungan kasih Tuhan. Sebagaimana Daud mencurahkan isi hatinya dalam doanya kepada Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mencurahkan seluruh kehidupan kita. Apa yang kita alami, kita curahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa kita kepadanya. Satu kata kunci dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jangan khawatir, tetap optimis bahwa hidup bersama Tuhan ada satu kepastian, yaitu jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, dan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami, untuk mengajarkan kami untuk tidak khawatir akan apapun juga, melainkan mengajarkan kami untuk terus menyerahkan keberadaan hidup ini hanyalah kepadamu di dalam doa kami. Bapa dalam sorga, pimpin dan sertai kehidupan ini, mampukan kami untuk dapat selalu mendengarkan suara Tuhan dan menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan, pimpin dalam segala aktivitas pekerjaan masing-masing kami, lindungi, sertai kami, agar supaya kami boleh melakukan semua itu hanya karena kekuatan dan kemampuan yang asalnya daripada Tuhan dan perlindungan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga, jauhkan kami dari segala mara bahaya sakit penyakit yang senantiasa merongrong kehidupan ini. Terlebih virus COVID-19 yang masih terus mewabah. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan. Tuhan memulihkan bumi ini, memulihkan kehidupan ini. Terima kasih dalam Bapa dalam sorga. Hari ini kami menyerahkan sukacita yang boleh dialami dan dirasakan oleh anggota jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berkati sukacita mereka. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang berada di rumah sakit maupun yang ada di rumah dan atau dirawat di rumah. Pimpin dan sertai, berkati obat-obatan, perawatan yang diterima, agar supaya semua itu boleh menjadi sumber berkat penyembuhan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh kembali sembuh seperti sedia kala karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan boleh kembali mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang sudah diembankan bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Lebih jauh, Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami, menyambut kami yang berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.